Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di kuliah kali ini dengan judul materi yaitu berkaitan dengan gugus kendali mutu. Jadi ini memang salah satu manajemen yang bisa diterapkan untuk pengawasan mutu makanan. Seperti apa? Mari kita simak. Nah, di metode gugus kendali mutu atau yang selanjutnya akan disingkat dengan GKM, ini merupakan salah satu konsep untuk meningkatkan mutu dan produktivitas kerja di industri ataupun di jasa. Jadi sebenarnya untuk semua aspek kerja di suatu bidang kerjaan itu bisa menerapkan gugus kendali mutu ini. Jadi memang perusahaan atau instansi yang menginginkan peningkatan mutu yang lebih baik itu wajib dan harus memiliki gugus kendali mutu. Untuk perencanaannya bisa dilakukan setiap 3 bulan atau 6 bulan atau setahun sekali tergantung dari kebijakan di manajemen di perusahaan itu. Nah, mengapa sih sebenarnya gugus kendali mutu ini harus dilaksanakan? Yang pertama adalah meningkatkan mutu dan meningkatkan nilai tambah. Jelas ya. Jadi kalau misalkan kualitas mutu pelayanan, kualitas produknya semakin meningkat, maka pasti akan meningkatkan nilai tambah dari suatu produk atau jasa. Selanjutnya, peningkatan produktivitas sekaligus penurunan biaya. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas sekaligus bisa berhemat, seperti itu. Selanjutnya yaitu kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai target. Kemudian ada moral kerja dengan mengubah tingkah laku, kemudian hubungannya serasi antara atasan dan bawahan, dan yang jelas berkaitan dengan kepuasan kerja. Nah, bagaimana kita melaksanakan gugus kendali mutu ini? Yang pertama, kita harus merekam data, kemudian menetapkan sasaran kuantitatif, kemudian orientasi pelanggan adalah titik tolak, jadi pelanggan di sini adalah raja. Kemudian yang kita menggunakan 8 langkah dan 7 alat. Jadi teknik pemecahan masalah dengan di gugus kendali mutu ini ada 8 langkah, kemudian ada PDCA atau Plan, Do, Check, Action, kemudian dibantu dengan 7 alat. Kita bahas yang pertama menggunakan 7 alat. Nah, 7 alat ini ada check sheet atau lembar pemeriksaan yang biasanya kita sering sekali melihat lembar pemeriksaan ini seperti di kamar mandi instansi atau kamar mandi di hotel atau kamar mandi di mall, itu biasanya ada. Kemudian ada lagi fishbone atau tulang ikan, ini untuk khusus untuk melihat sebab akibat begitu. Kemudian ada flowchart, biasanya kita melihatnya di standar operasional SOP, ada diagram Alder gitu kan. Kemudian ada control chart, ada scatter diagram untuk melihat sebab akibat juga, ada Pareto chart dan ada histogram. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, di check sheet ini contoh ya, contoh check sheet untuk penyebab kerusakan misalkan. Oh, ternyata penyebabnya di sini ada kolom penyebab, ada kolom frekuensi dan jumlahnya berapa. Check sheet ini paling mudah dan paling umum digunakan di semua kalangan seperti itu karena ya memang cukup mudah untuk membuatnya begitu. Kemudian ini ada tulang ikan atau diagram sebab akibat. Jadi nanti di sini di paling ujung di sini ini adalah satu masalah yang paling umum. Kemudian nanti kita akan melihat atau akibat ya, akibatnya itu ada di sini. Kemudian mengapa sih hal ini atau kegagalan inovasi ini bisa terjadi? Nah, kita mencari penyebab. Penyebabnya pertama dari universitas, dari pemerintah, dari industri begitu kan. Kemudian dari masing-masing penyebab itu punya penyebab lagi, ada sub penyebab. Di sub penyebab kita bisa memecah lagi penyebabnya apa aja begitu. Jadi di sini itu nanti akan kelihatan, oh ternyata penyebabnya untuk kegagalan inovasi itu ternyata ada banyak loh, ternyata ada ini gitu. Kemudian ada histogram. Di histogram ini biasanya dibuat tabel dulu, kemudian nanti diubah menjadi histogram. Nah, di sini untuk memperlihatkan distribusi dari data yang telah diperoleh. Kemudian ada diagram tebar atau scatter diagram, bentuknya seperti ini. Ini menggambarkan hubungan antara dua data yang dipetakan dalam suatu diagram. Biasanya sih yang berdekatan itu berarti memiliki kemiripan begitu. Nah, contohnya misalnya seperti ini, yang di sini itu memiliki kemiripan,
tapi dia memang sedikit berbeda dengan yang ada di sini gitu. Ini contoh scatter diagram. Kemudian ada grafik dan control chart. Ini tadi yang saya sebutkan, seringkali kita menjumpai di standar operasional, di langkah kerja, di diagram alir, itu dibentuk dalam suatu grafik seperti itu. Ini contoh sih. Ada lagi control chart. Di sini umumnya untuk digunakan untuk mencari faktor penyebab utama kualitas dengan mudah, kemudian membantu pembuatan scatter diagram. Ini temannya scatter diagram, kemudian mempermudah pengambilan kesimpulan dalam penggunaan peta kontrol, dan yang paling penting adalah mempelajari secara keseluruhan masalah yang dihadapi. Jadi nanti di sini dibuat ada rata-rata di garis tengah, kemudian ada batas atas dan ada batas bawah. Jadi kayak kalau bisa segala macam data itu berada di kurang dari batas atas dan lebih dari batas bawah. Jadi misalkan ada di luar batas atas atau batas bawah, itu berarti ada masalah yang perlu kita selesaikan. Kalau yang seperti ini sih sebenarnya kalau dilihat dari ini ya, dari contoh ini masalahnya tidak urgent untuk segera diselesaikan gitu. Kemudian ada stratifikasi. Jadi ini memang juga digunakan untuk pembuatan scatter diagram, tapi ini memang jarang ditemui karena kalau di Indonesia lebih mudah menggunakan yang lain gitu sih. Nah, setelah 7 langkah tadi untuk menyelesaikan GKM, kita punya 8 langkah gugus kendali mutu gitu kan. Yang tadi dari plan, yang pertama adalah plan. Nah, plan itu kan rencana ya. Kita pertama yang harus dilakukan adalah menentukan masalah dulu. Masalahnya tuh di tempat kita tuh ada masalah apa gitu kan. Kemudian untuk menemukan masalah kita bisa melihat ada check sheet, ada stratifikasi, atau menggunakan Pareto diagram, grafik, atau histogram. Jadi memang 7 alat ini fungsinya untuk mengumpulkan data dan identifikasi data. Apakah semua data harus digunakan? Apakah semua alat harus digunakan? Tidak, gunakan aja yang biasa dilakukan di tempat kalian seperti itu. Dan yang paling mudah, tentunya paling mudah digunakan. Setelah menentukan masalah, kita harus menentukan penyebab dari masalah itu apa. Dan yang paling mudah itu adalah menggunakan diagram Fishbone. Nah, fungsinya dari diagram ini yaitu menyumbang saran dan menganalisis sebab akibat. Oh, ternyata sebabnya adalah ini, nanti berakibatnya ke sini, caranya adalah ini gitu. Kemudian menentukan penyebab utama. Dari diagram Fishbone ini kan muncul banyak sekali penyebab. Nah, kita bisa sederhanakan lagi dari situ menggunakan check sheet dan Pareto diagram. Kemudian selanjutnya membuat rencana perbaikan. Kita setelah tahu masalahnya ini, bagaimana sih rencana untuk perbaikannya? Nah, ini kita bisa menggunakan matriks dengan 5W1H. Mengapa why, mengapa ini bisa terjadi, bagaimana bagaimana menyelesaikannya, siapa yang menyelesaikannya, seperti itu semuanya sudah ditentukan. Kemudian ada penanggulangan, di sini do. Nah, setelah itu kita action, kita lakukan perbaikan yang di sini. Rencana perbaikan ini dilakukan, kita melakukan suatu aksi begitu, dan untuk melaksanakan suatu aksi itu akan sangat dipermudah bila ada suatu gambar gitu. Kemudian juga selanjutnya ada check out. Setelah kita melakukan, kita lakukan evaluasi hasil. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan check sheet sama Pareto. Apakah yang kita lakukan itu sudah melakukan atau memunculkan perbaikan gitu kan. Kemudian kita juga bisa melakukan standarisasi dengan menggunakan flow proses, yaitu membuat standar kerja. Oh, nanti ternyata hasil sudah bagus nih, kita membuat standar kerja atau memperbaiki standar kerja yang lama gitu. Nah, ini ada yang terakhir, ada action. Setelah tadi kita mendapatkan standar kerja ini, kita melakukan action, merencanakan kegiatan selanjutnya seperti apa gitu kan. Oh, kita sudah bagus
standar kerjanya langsung dilakukan, kemudian kita merencanakan kegiatan selanjutnya. Untuk action ini bisa menggunakan timeline, bisa menggunakan check sheet, sertifikasi, banyak ya yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, sebenarnya hanya itu aja yang disampaikan di materi kali ini. Bila ada pertanyaan, kita diskusikan di sesi tanya jawab.